lain, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi SAW dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Yang sebelum kita memulai kajian kita di sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah agar kita senantiasa dimudahkan di dalam beramal saleh, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga istiqomahkan kita untuk semangat dalam menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan dari berbagai macam keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang mulia, yang tinggal hitungan hari saja kita akan berjumpa dengannya. Bulan Ramadan, tinggal 3 atau 2 hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, karena kita sudah di tanggal 27 Sya'ban. Tidak lupa kita berdoa pada Allah dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan jadikanlah amalan ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha mampu, yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat tersebarnya virus COVID-19 yang masih menyebar di negeri kita. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya dari negeri kita ini, hingga negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang berkah, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera. Dengan doa yang nantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma sarrif al-waba wal bala min hadal balad baladina Indonesia waj'alhu baladan aminan mutmainnan wa mubarakan ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah dari negeri kami ini berbagai macam musibah dan wabah, dan jadikanlah ya Allah negeri kami ini, negeri Indonesia, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang berkah, menjadi negeri yang sejahtera. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penduduk negeri ini dan seluruh masyarakat yang lainnya yang tinggal negeri kita ini menjadi penduduk yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya
dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tinggal 3 hari atau 2 hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, sebelum kita melanjutkan kajian kita di sore hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin barangkali hadis ini saya sebutkan sebagai pengingat untuk umat semua. Yang barangkali umat pernah dengar tapi lupa. Saya ingatkan bahwasannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, beliau bersabda, la taqaddamu Ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang sudah biasa melakukan puasa sunnah, maka dibolehkan bagi dia untuk berpuasa pada hari tersebut. Perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, disampaikan oleh para ulama bahwasannya apabila Ramadan pada bulan ini misalnya jatuh pada hari Jumat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa sunnah sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelumnya. Ini apabila kita adalah termasuk dari orang-orang yang tidak biasa melakukan puasa sunnah sebelumnya. Namun apabila kita termasuk dari orang-orang yang sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, baik itu sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Daud, maka tidak mengapa bagi kita untuk berpuasa di hari Kamis. Dan ini tidak termasuk dari larangan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud yang dilarang adalah kalau kita tidak biasa puasa, kemudian datang hari Kamis, padahal Ramadan bisa jadi terjadi hari Jumat, kemudian kita malah puasa, itu dilarang. Kalau seandainya memang kita tidak ada kebiasaan berpuasa, ya, sehingga diperhatikan ya dalam bab ini. Dan demikian pula kalau umat masih punya hutang qadha, yakni masih punya hutang berpuasa, maka dibolehkan sampai hari Kamis untuk berpuasa bayar qadha puasanya. Baik fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Baik fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab Dulu Sulughah pada jilid yang pertama. Baik, sebelumnya silakan ini bolak-balik Bu Adis masuk keluar kayaknya belum paham ya. Kenapa nggak ada suaranya? Bu Adis coba perhatikan ini. Saya tulis lagi, saya sudah sampaikan beberapa ya di sini ya. Bentar ya. Ada yang masuk keluar, kayaknya tidak paham belum paham cara mengaktifkan mic-nya. Padahal sudah disampaikan beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, ini kurang paham ya. Baik, terima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pelajaran yang ke-18 dari kitab Dulu Sulughah Al-Arabiyah. Pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan kaidah al-isim musanna. Kita akan membahas tentang kaidah al-isim musanna. Apa itu isim musanna? Dan bagaimana cara kita menggunakan isim musanna dalam kalimat, insyaallah semuanya akan kita bahas di pelajaran ke-18. Namun sebelum kita membahas contoh-contoh kalimat dan juga latihan yang disediakan oleh penulis berkaitan dengan kaidah isim musanna, saya akan dahulukan
terlebih dahulu membahas kaidah isim musanna ini dari tulisan silabus yang saya sudah berikan pada ummahat berkaitan dengan kaidah isim musanna yang sudah saya tulis, yang saya minta kepada ummahat untuk membacanya di rumahnya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan umat sudah baca sehingga sudah ada gambaran tentang isim musanna di kesempatan sore hari ini. Baik ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah mengetahui bersama bahwasannya isim kata benda apabila ditinjau dari sisi bilangannya, maka isim kata benda dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim mufrad, isim menunjukkan bilangan jumlahnya 1. Namanya isim mufrad. Kemudian isim musanna, ini pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Yaitu adalah isim kata benda yang menunjukkan bilangannya 2, khusus 2 saja. Adapun yang ketiga, pembahasan yang sudah kita bahas, isim apabila ditinjau dari bilangannya. Yang ketiga adalah isim jamak, isim yang jumlah bilangannya 3 sampai seterusnya. Dan isim jamak ini dibagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir sesuai dengan pelajaran yang sudah kita bahas di pelajaran 13 pada jilid yang pertama ini. Seharusnya kalau kita belajar tentang isim berdasarkan bilangannya, setelah isim mufrad kita belajar musanna. Namun penulis mendahulukan kita pembahasan tentang isim jamak sebelum musanna. Kenapa demikian? Saya pernah sampaikan. Karena di dalam bahasa-bahasa yang lain adanya isim itu atau kata benda itu adanya bentuk single, 1 dan plural, jamak. 1 lebih dari 1, sudah itu saja. Itu kalau dalam bahasa yang lain. Tapi dalam bahasa Arab ada khususan bentuk yang kedua, yaitu nama isim musanna. Ada benda yang jumlahnya khusus untuk bilangan 2. Nah ini isim musanna, dan jarang sekali ada bahasa yang memiliki bentuk kata benda jumlah bilangannya khusus untuk 2 orang. Ya, khusus 2 orang, jarang sekali. Yang saya baru tahu, baru ada di bahasa Arab ini. Nah perhatikan ummahat, isim musanna pembahasan kita di kesempatan sore hari ini kita akan baca sesuai dengan diktat yang saya berikan pada ummahat. Isim musanna itu apa? Isim musanna ditulis dengan bahasa Arab seperti ini ya, ismun musannan. Isim musanna adalah isim dalam kurung kata benda, yaitu kata menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, kata sifat, ya benda mati dan sebagainya. Ini masuk kata benda, isim namanya. Yang menunjukkan bilangan 2. Bilangannya khusus 2 saja. Dengan menambahkan, artinya dengan ada ciri tambahan pada huruf akhirnya alif dan nun dalam keadaan marfu'. Jadi ciri dari isim musanna adalah isimnya ditambahkan di akhirnya alif dan nun dalam keadaan marfu'. Atau ya dan nun dalam keadaan majrur atau mansub. Nah nanti ini kita bahas ya. Apa maksudnya ya dan nun? Maksudnya, kenapa maksudnya dalam keadaan maju dan mansub dengan ya dan nun, sedangkan marfu dengan alif dan nun. Intinya, ketika kita ingin menjadikan isim mufrad yang tunggal menjadi isim musanna, cara kita merubahnya adalah dengan 2 cara. Yang pertama, kita tambahkan di akhirnya alif dan nun, atau dengan ya dan nun. Sebagai misalnya, di bawah ini saya sebutkan, kitabun artinya 1 buku. Buku tapi jumlahnya 1. Ketika kita ingin bilang 2 buku, maka kita harus jadikan isim mufrad ini menjadi bentuk isim musanna. Bagaimana caranya? Caranya kita tambahkan akhirnya alif dan nun ya. Jadi kitabani. Tambahkan alif, kemudian nun, nunnya dikasrahkan. Kitabani. Atau kitabaini. Tambahannya ya dan nun. Kitabani artinya 2 buku. Kitabaini juga 2 buku. Sama artinya, tapi beda dalam sisi penggunaan.
Kitabani digunakan dalam marfu, kitabain digunakan dalam keadaan majrur atau mansub. Nanti saya berikan contoh insyaallah. Saya berikan contoh lagi, haqibatun artinya satu tas. Tas tapi jumlahnya satu. Ketika kita ingin jadikan dua tas, maka kata haqibatun harus kita jadikan menjadi isim musanna. Bagaimana caranya? Tambahkan alif dan nun. Kalau ditambahkan alif, ta marbutohnya berubah menjadi ta maftuhah. Haqibatani atau haqibataini dengan ya dan nun. Arti keduanya sama ya, dua tas. Mudarrisun, satu guru. Kalau kita jadikan musanna, mudarrisani atau mudarrisaini. Mudah ya caranya, tambahkan alif dan nun. Kemudian contoh lain, tholibatun, artinya satu pelajar. Ini salah tulis ya, bukan satu dua buku ya, ini ganti ya. Tholibatun, satu pelajar perempuan. Ketika kita jadikan menjadi dua pelajar perempuan, tholibatani atau tholibatain. Jamalun, satu unta. Kita jadikan dua unta, jamalani, jamalaini. Tufahun, satu apel. Ketika kita jadikan musanna, tufahani atau tufahaini. Muhammadun, satu Muhammad. Artinya Muhammadnya satu. Kalau seandainya Muhammad dalam satu kelas ada dua orang, satu Muhammad Fatih, satu lagi Muhammad Faris, kita panggil dua-duanya. Jadi isim musanna kita bilang Muhammadani atau Muhammadain. Ini salah lagi, bukan dua buku ya, diganti ya. Ini salah tulisnya. Dua Muhammad, artinya Muhammadnya ada dua. Nah begini ummahat cara kita merubah dari bentuk isim mufrad menjadi musanna. Coba saya tanya sama ummahat ya. Daftarun, arti daftarun. Coba saya buka ya suaranya semuanya. Daftarun, kalau musannanya apa ummahat? Daftarani. Iya, ada dua ya. Boleh kita bilang daftarani atau daftarain. Sayyaratun, satu mobil. Kalau kita jadikan isim musanna. Iya, sayyarotani atau sayyarotaini. Iya, boleh dua caranya. Ya, caranya mudah. Insyaallah cukup kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun agar isim tersebut menjadi isim musanna. Lalu apa perbedaannya dalam penggunaannya? Perhatikan ya di papan tulis. Sekarang ini saya akan sebutkan contohnya di papan tulis. Misal, saya rotun satu mobilnya. Karena isimnya mufrad ya. Ketika kita jadikan saya rotun satu mobil ini menjadi isim musanna, kita tambahkan alif dan nun. Karena akhirnya ta marbuto, nanti ta marbutnya berubah. Sayyaro tani jadi ta maftuha. Kemudian ini sayyarotain. Iya, atau boleh pakai ya sayyarotain. Artinya sama. Ini artinya sama, yaitu apa? Dua mobil. Tapi beda dalam penggunaan kalimat. Baik ummahat, kata sayyarotani yang artinya dua mobil ini digunakan dalam kalimat. Saya ulang lagi. Sayyarotani menggunakan alif dan nun. Kata ini kita gunakan dalam kalimat untuk menggantikan isim yang tanda harokatnya dhammah. Misal ya, saya tulis begini. Hadhihi sayyaratun. Lihat ya, ini adalah mobil. Sayyaratun kan dhammah. Karena tidak ada yang menjadikan dia kasroh. Ketika kita ingin jadikan ini adalah dua mobil, nanti kita belajar hadhihi berubah nanti jadi
Hatani. Tidak lagi hadihi. Hatani untuk dua. Hatani, karena sayarotunnya awalnya doma, ketika kita jadikan menjadi dua, kita bilang hatani sayarotani. Begini. Tapi ketika kita gantikan kata sayaro dalam keadaan kasroh, maka yang kita gunakan bukan lagi sayarotani, tapi sayarotain. Apa misalnya? Misal ya, saya tulis, tas-tas itu, al-haqaibu, tas-tas itu ada di dua mobil itu. Pertama ada dalam mobil itu, satu mobilnya. Fis sayyarati. Sayyarati, lihat ya. Sayyarati. Kasroh kenapa? Kasroh karena ada huruf fi. Ketika saya gantikan sayyarati menjadi bentuk musanna, karena asalnya kasroh, maka nanti bentuknya kita bilang al-haqaibu. Tidak lagi fi sayyarotani. Karena penggantinya pengganti kasroh, maka kita gunakan yang kedua. Fi sayyarotaini. Nah ini maksud saya. Kalau seandainya isim musananya dalam keadaan majrur, baik itu karena ada huruf jar atau sebagai mudhof ilaih, maka yang kita gunakan isim musananya dengan ya, bukan dengan alif. Nah, maka umat bisa lihat ya, terkadang di Al-Quran ada muslimani, ada muslimain. Sama artinya dua muslim. Cuma bedanya kalau muslimani ini pengganti doma, kalau muslimaini dua orang muslim ini pengganti kasrah atau pengganti fathah. Nanti insya Allah ketika kita belajar, kalau harokatnya fathah, misal saya berikan contoh ya, satu yang memberikan fathah itu inna. Inna sayyaratan. Ini fathah kenapa? Karena ada inna. Ketika kita jadikan musanna, karena menggantikan fathah, maka kita bilangnya inna sayyarataini, bukan sayyarotani. Kenapa sayyarataini bukan sayyarotani? Karena menggantikan fathah. Ini yang saya maksud. Jadi maksud saya, perhatikan umahat, ketika kita jadikan isi mufrad menjadi musanna, caranya ada dua. Yang pertama dengan alif dan nun, yang kedua dengan ya dan nun. Artinya sama, menunjukkan dua, cuma beda dalam penggunaannya. Kalau alif dan nun digunakan pengganti doma, kalau ya dan nun digunakan pengganti kasroh atau pengganti fathah. Itu maksudnya ya. Mudah dipahami ya. Nah, saya kembali lagi ke kitabnya. Nah, ini yang saya maksud bahwasannya, perhatikan ya umah ya. Ini yang saya maksud bahwasannya kata sayyaratun. Baik umahat. Jadi ini yang saya maksud ya bahwasannya isim musanna dibentuknya caranya dua, dengan ditambahkan alif dan nun atau ditambahkan ya dan nun. Secara arti sama, menunjukkan bilangan dua. Cuma yang membedakan antara alif dan nun dengan ya dan nun adalah dari sisi penggunaannya. Alif dan nun menggantikan posisi marfu, artinya menggantikan posisi doma. Sedangkan ya dan nun adalah menggantikan posisi majrur atau mansub. Oleh karena itu saya berikan di sini ada catatan kaki ya. Hadani kitabani. Karena asalnya hada kitabun. Kitabani pakai alif dan nun karena ini menggantikan domah. Ketika ada huruf jar, al-qalamu ala kitabain. Bukan lagi kitabani, tapi kitabain. Kenapa kitabain? Karena dimasuki oleh kata ala. Innali kitabain, sungguhnya saya punya dua buku. Ini kitabain pakai ya, kenapa? Karena ada inna. Inna itu menjadikan dia fathah. Nah, tanda isi musanna itu tidak ada fathahnya. Selamanya nunnya itu kasroh. Ni, sampai kiamat nih. Oleh karena itu, yang membedakan dia marfu dan kasrohnya itu adalah dengan alif dan ya-nya. Itu ya, ini maksud dengan perbedaan antara bentuk alif dan nun dan ya dan nun. Kemudian, ini saya sampaikan kepada umahat sekalian, ada keterangan yang mesti umahat pahami.
Umat kalau tidak bertanya atau tidak menjawab soal, mungkin dimatikan dulu ya mic-nya ya, biar saya aja yang atur nanti suaranya. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh tinggal diaktifkan suaranya ya. Saya matikan dulu semuanya, biar terdengar semua suara saya. Baik, Umat, perhatikan. Semua isim, kalau kita jadikan menjadi isim musanna, caranya mudah, ditambahkan alif dan nun, kecuali, ini perhatikan, dua kata ini, yaitu kata abun dan kata akhun. Abun ya artinya bapak, dan akhun ya artinya saudara laki-laki. Ketika kita bentuk dua kata ini menjadi isim musanna, maka bentuk isim musannanya ditambahkan wawu, bukan akhani, tapi akhwani. Berarti kalau dengan ya, akhwain. Bukan akhwani, bukan. Tapi akhwaini. Atau akhwani, atau akhwaini. Begini. Ini kekhususan untuk kata akhun dan abun ya. Perhatikan umat. Akhwani, akhwaini, atau akhwani, atau akhwain. Ini artinya apa? Dua saudara laki-laki. Demikian pula dengan kata abun. Abun, ketika kita jadikan musanna, kita bilangnya abawani, bukan abani. Tapi tambahkan wawu, abawani, abawain. Dan terkadang kata abawani atau abawain diartikan dengan ibu dan bapak. Jadi abawain itu kalau dalam hadis atau materi dalam Al-Quran ada penyebutan kata abawan. Maksudnya itu bukan dua bapak. Tapi maksudnya apa? Ibu dan bapak. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawani, maksudnya apa? Maka ayah dan ibunya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia menjadi Yahudi, yunasyiranihi, menjadikan dia jadi Nasrani, dan seterusnya. Jadi terkadang kata abawani dan abawain itu tidak diartikan dua bapak, bukan dua bapak menikah, bukan. Tapi abawani, abawain itu terkadang diartikan dengan apa? Ibu dan bapak. Nah, ini perhatikan ya keterangannya. Kemudian yang kedua, apabila isim musanna ingin kita idofahkan kepada isim yang lain, maka nun pada isim musanna dibuang. Perhatikan ini kaidahnya. Contoh, hadani kitaba Muhammadin. Lihat, kitaba Muhammadin, ini bukan fathah, bukan. Tapi asalnya kitabani Muhammadin. Kan mudhof ilaih. Ini adalah dua bukunya Muhammad. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan di papan tulis ya. Lihat tulisannya begini. Hada, nah begini ya. Hada kitabu Muhammadin. Ini buku Muhammad. Kitabu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Ketika kita ingin bilang ini dua bukunya Muhammad, kita jadikan musanna, nanti hada, kita akan belajar ya nanti. Jadi apa? Hadani, begini. Hadani, asalnya begini, kitabani, ya kan? Jadi dua, Muhammadin. Ini asalnya begini. Tapi ada kaidah khusus pada isim musanna. Apa kaidahnya? Perhatikan. Kalau isim musanna ini kita idofahkan, maka nunnya wajib dibuang. Nunnya wajib dibuang. Sehingga kalimat ini kurang tepat. Yang betul harusnya begini. Hadani kitaba Muhammadin. Nah, seperti ini, Omah. Bukan kitabani. Mana nunnya, Ustaz? Nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena isim musanna kalau didofahkan maka dibuang. Ya, demikian pula ketika dalam keadaan majrur, kasrah misalnya. Misal saya ingin bilang di atas meja Muhammad. Contoh saja ya. Ala
maktabi Muhammadin. Maktabi kasrah karena ada ala. Tidak bertanwin karena dia didofahkan. Ala maktabi Muhammadin. Ketika dua meja, artinya maktab ini saya jadikan musanna. Asalnya begini. Ala maktabaini. Begini kan, di atas dua meja Muhammad. Ala maktabaini Muhammadin. Ala maktabaini Muhammadin. Tapi karena isi musanna ini didofahkan, maka wajib dibuang. Jadi apa? Kita bilang ala maktabai. Nah, ala maktabai. Mana nunnya? Hilang. Karena didofahkan. Ala maktabai Muhammadin. Nah, begini umahat. Perhatikan ya. Jadi isi musanna kalau didofahkan, maka nunnya wajib dibuang. Oleh karena itulah doa yang sering kita baca, Rabbi firli, Rabbi, wahai Robku, ighfirli, ampunilah dosaku. Dan dosa kedua orang tuaku, lihat ya, Rabbi firli, wali walidayya. Lihat ya, wali, ini kan li huruf jar. Liwa, lidayya. Kalau mat perhatikan ini, wali walidayya. Dan kedua orang tuaku. Kenapa begini? Karena asalnya kalimat ini wali walidayya, perhatikan. Asalnya walidani. Walidani. Walidani artinya dua orang tua. Walidun satu orang tua. Walidani dua orang tua. Ada alif dan nun. Karena ada li, maka kita gunakan li walidaini. Begini kan? Karena ada banyak li-nya. Dua orang tua saya. Berarti kita tambahkan domir ya, saya. Karena mau didofahkan kepada domir saya, maka wajib dibuang nunnya. Ini dia. Ketika dibuang nunnya, maka tinggal ya aja. Ya ketemu ya. Maka didobelkan. Maka jadilah seperti ini. Wali-wali. Ya-nya digobelkan, ya disambungkan, ditasydidkan, diidghamkan dalam bahasa Arab, maksudnya digabungkan jadi satu wali dayya. Dan ampunilah dosa kedua orang tua saya. Nah, inilah sebabnya kenapa kok dua orang tuanya nggak ada nunnya. Jawabannya apa? Karena walidayya ini didofahkan kepada ya, maka dihilangkan nunnya. Nah, ini kaidah dari apa? Isim musanna. Ketika didofahkan, maka umat harus ingat ya. Ketika isim musanna didofahkan, maka nunnya wajib dibuang. Baik, ini faidah yang saya sampaikan pada pemahat. Lihat di sini ya. Rabbi firli wali walidayya, asalnya liwalidaini, kemudian nunnya dibuang, maka jadilah dia walidayya seperti di atas. Nah, ini dua pengecualian dari isim musanna ya. Perlu diperhatikan, saya ulang lagi. Isim musanna kalau ada kata akhun dan abun jadi isim musanna, maka akhun dan abun wajib ditambahkan waw. Akhwan, akhwain, abawan, abawain. Kemudian yang kedua, kalau isim musanna diidofahkan kepada isim yang lain, perhatikan maka nun pada isim musanna dibuang. Nunnya apa? Dibuang. Baik dalam keadaan marfu, kitabani jadi kitaba, atau dalam keadaan majrur, ya, walidaini jadi walidai. Begitu, mahat. Baik, ini pembahasan sampai 2 dulu. Kita keluar dulu ya dari Zoom-nya sebentar, nanti umat masuk lagi. Karena di Zoom-nya nanti akan matikan sendiri, karena tadi ada problem di awal ya. Jadi nanti akan dimatikan oleh Zoom-nya. Sebelum Zoom yang matikan, saya akan matikan dulu terlebih dahulu. Silakan umat masuk lagi, saya akan lanjutkan pembahasannya. Barakallahu fikum jami'an. Maka kata abun dan akhun ini wajib ditambahkan waw. Akhwan, akhwain. Abun jadi abawan atau abawain. Kemudian yang kedua, apabila isim musanna ini diidofahkan, maka nun yang ada pada isim musanna wajib dibuang. Baik dengan alif dan nun
kitabani, jadi kitaba, begitu ya, nunnya dibuang, atau ketika dalam keadaan majrur. Contoh ada huruf jar li, asalnya liwalidain. Ketika dimajrurkan, diidofahkan kepada huruf ya, maka nunnya dibuang, ya-nya jadi double, liwalidayya, begitu ya. Baik, ini berkaitan dengan isim musanna. Kemudian, isim musanna juga terjadi pada isim isyarah. Penggunaan isim musanna juga terjadi pada apa? Isim isyarah. Sehingga umat perhatikan, isim isyarah, hada contohnya ini, apabila kita gunakan untuk menunjuk kepada bilangan 2, hada kitabun, ini buku, bukunya 1. Ketika kita ingin bilang ini 2 buku, maka dalam bahasa Arab tidak lagi hada kitabani. Tapi isim isyarah yang kita gunakan pun juga harus musanna. Terus apa musannanya Ustaz? Ini dia jawabannya. Hada, musannanya hadani kitabani. Kalau kasroh nanti jadi hadaini. Begitu. Kalau kasroh jadi apa? Hadaini. Hadihi ini buat muannas. Kalau 2 muannasnya kita bilang hatani. Dan perhatikan ya, ini dalam silabus yang saya tulis sudah lengkap. Jadi perhatikan tulisannya hadani. Itu tidak pakai alif. Paling alifnya berdiri di atas. Tapi kalau hatani, setelah H pakai alif. Hatani, kalau 2-nya hataini. Misal saya berikan contoh di bawahnya ya, di highlight sini. Hadani kitabani. Ini 2 buku. Kalau kita ingin bilang ini 2 tas, tas itu muannas, maka isi musanna kita gunakan hatani hakibatani. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Kalau isim isyarahnya digunakan untuk jarak jauh, dalika asalnya itu, dalika kitabun. Ketika isim yang kita tunjuk 2, maka penggunaan isim isyarahnya asalnya dalika, nanti jadi apa? Zanika. Nah, kalau zanika untuk 2. Kalau majurnya zainika. Begitu. Asalnya alif jadi apa ya? Zainika. Tilka itu. Tapi kalau musananya tanika, kalau majurnya tainika. Gitu ya. Contohnya zanika kitabani. Artinya apa? Itu 2 buku. Kalau tas muannas kita bilang tanika hakibatani. Itu 2 tas. Nah, ini umat perlu diperhatikan ya. Sehingga kalau disimpulkan, isim isyarah dalam bahasa Arab sudah kita bahas secara sempurna. Kalau jarak dekatnya apa aja Ustaz? Hada, hadani, haulai. Begitu ngapalinnya. Hadihi, hatani, haulai. Ini wajib hafal loh ya. Kalau jauh, zalika. Untuk 2-nya, danika. Kalau jamaknya, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Saya berikan contoh masing-masing. Hada kitabun. Kalau 2, saya ganti maaf yang berakal ya. Hada tolibun. 1. Kalau pelajarnya 2 orang, hadani tolibani. Kalau jamak, haulai tullabun. Kalau muannas, hadihi tolibatun. 2-nya, hatani tolibatani. Jamaknya haulai tolibatun. Kalau jauh, zalika tolibun. 2-nya, zanika tolibani. Kalau jamak, ulaika tullabun. Mu'annas, tilka tolibatun. Tanika tolibatani. Kalau jauh, jamaknya, ulaika tolibatun. Nah, cobalah umat praktekkan penggunaan isim isyarah ini sebagaimana tadi saya contohkan ya, pada 1, 2, dan jamak. Kemudian yang keempat, ini mukadimah ya, pendahuluan. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat dalam contoh yang sudah diberikan oleh penulis dalam pelajaran 18. Kemudian, isim musanna tidak terjadi hanya isim isyarah saja, tapi juga terjadi pada domir umahat. Sehingga umat perhatikan, domir, yang pertama domir munfasil, kalau disimpulkan secara bentuk diagram, begini ya, untuk kata ganti orang ketiga,
Bentuk muzakarnya huwa, dia laki-laki. Kalau dua orang huma. Huma itu untuk mereka berdua. Kalau hum mereka jamak. Kalau perempuannya Ustaz hiya, duanya huma, jamaknya hunna. Saya berikan contoh. Aina thalibani, di mana dua pelajar itu, kita bilang mereka berdua, maka domir yang kita gunakan huma fil fasli. Nah, huma muzakkar dan huma muannas sama penggunaannya. Contoh lain ya, aina thalibatani, di mana dua pelajar perempuan itu huma fil fasli. Lihat penggunaannya huma artinya mereka berdua di kelas. Nah, jadi perhatikan ya. Domir yang kita bahas berarti sudah lengkap. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Adapun untuk orang kedua, penggunaan isim musanna yang kita gunakan anta, kamu satu orang. Kalau dua, antuma, jamannya antum. Kalau muannas anti, duanya antuma, antunna. Contohnya, aina antuma ya thaliban, di mana kalian berdua wahai dua pelajar? Nahnu fil fasli, kami di kelas. Nah, kalau nahnu ini kaminya bisa berdua, bisa bertiga. Tidak ada kami berdua khusus, tidak ada dalam bahasa Arab. Adanya kamu berdua antuma dan mereka berdua pakainya huma. Dan muzakkar dan muannasa sama ya, antuma. Contoh lain, aina antuma ya thalibatan, di mana kalian berdua wahai dua pelajar perempuan? Nahnu fil fasli, kami berdua ada di kelas. Baik, ini adalah domir munfasil. Kalau domir muttasil beda lagi, lihat ya. Kitabuhu, bukunya dia laki-laki satu orang. Kalau bukunya mereka berdua kita bilang kitabuhuma. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuha, kalau mereka berdua kitabuhuma, kitabuhunna. Contohnya seperti apa? Lihat dalam contoh kalimat yang saya berikan. Aina kitabu Aliin wa kitabu Muhammadin, di mana bukunya Ali dan bukunya Muhammad? Kita bilang buku mereka berdua, dalam bahasa Arabnya kitabuhuma, begitu pakainya huma. Kitabuhuma 'alal maktabi, buku mereka berdua di atas meja. Aina kitabu Fatimah wa kitabu Aisyata, di mana bukunya Fatimah dan bukunya Aisyah? Kita jawab dengan apa? Buku mereka berdua, bahasa Arabnya kitabuhuma 'alal maktabi. Nah, ini domir muttasil yang bersambung. Banyak ya, saya hanya bacakan saja. Yang jelas sudah ada kesimpulannya di sini. Nanti umat bisa lihat murojaah di rumah di silabusnya. Untuk lebih jelas tadi contohnya ada dalam kitab kita Durusul Lughah. Ini hanya baru muqaddimah. Perhatikan, untuk yang mukhatab orang kedua, kita buka buku kamu satu orang. Kalau dua orang kita bukuma, pakainya kuma. Kalau jamak kita bukum. Kita buki, kamu perempuan. Duanya kita bukuma, kita bukunna. Masya Allah ya, bahasa Arab banyak sekali ya. Memang kompleks begini bahasa Arab. Jadi banyak yang kita gunakan dan perlu kita pahami ya. Perhatikan, contohnya dalam kalimat aina kita bukuma, pakai kuma. Ya thaliban, karena lawan bicaranya dua orang. Di mana buku kalian berdua, wahai dua orang pelajar? Kitabuna 'alal maktabi, buku kami di atas meja. Aina kita buku maya thalibatan, di mana buku kalian berdua wahai dua pelajar perempuan? Jawabannya apa di sini? Kitabuna 'alal maktabi. Baik, ini namanya domir apa? Muttasil, pakainya huma dan kuma. Baik, kemudian saya lanjutkan. Domir muttasil yang terjadi pada fiil, ternyata bentuk musananya ada juga. Nah, bagaimana nih? Begini jadinya. Zahaba, satu orang, dia pergi, laki-laki. Kalau dua, zahaba, pakai alif. Kalau jamannya zahabu. Kalau saya ganti khoroja, nanti khoroja, buat mereka berdua, jamannya khoroju. Kalau perempuan, zahabat. Kalau duanya, zahabata, tambahin aja alif. Zahabata, mereka berdua perempuan, zahabna. Mereka perempuan banyak, lebih dari 2, 3 sampai seterusnya. Kalau domirnya bersambung dengan kata ganti orang kedua, sebagai contoh dulu ya, misal maaf, saya bacakan contohnya dulu. Aina Muhammadun wa Ali, di mana Muhammad dan Ali? Kita bilang mereka berdua pergi ke kelas.
Kita bilangnya bagaimana? Zahaba ilal fasli. Aina Zainabu wa Maryam? Di mana Zainab dan Maryam? Kita bilang mereka berdua perempuan, nanti jadi begini. Zahabata ilal fasli. Mereka berdua pergi ke kelas. Kalau untuk mukhatab, zahabta jadi zahabtuma. Mereka berdua pergi. Zahabtum. Zahabti, zahabtuma sama ya muzakkar muannasnya zahabtunna. Contoh. Aina zahabtuma ya taliban? Di mana kalian berdua pergi wahai dua pelajar? Zahabna ilal hammami, kami pergi ke kamar mandi. Aina zahabtuma ya talibatan? Zahabna ilal hammami. Kami pergi ke kamar mandi. Nah, umahat perhatikan ya, dari sini kita mendapatkan faedah bahwasannya ketika umat ingin menggunakan domir, maka domir yang kita pelajari sudah sempurna nih. Mufrad, musanna, jamak. Saya ingatkan kembali cara mudah menghafalnya, pakai apa? Jari. Pakai jari yang ada di tangan kita. Kalau umat lihat dalam layar yang kecil di bawah ya, paling kiri ada gambar saya, di bawahnya tangan saya angkat ya. Kalau umat lihat ini mungkin tangan saya dari kiri, bukan, ini kebalik ya. Kalau umat lihat kiri berarti kanan sebetulnya. Karena ini ada cermin, jadi terbalik. Baik. Kanan ini adalah untuk muzakkar dan kiri untuk muannas. Cobalah umat latih di rumah, selalu dilatih di rumah ya. Sambil masak kek ya, atau kalau sambil naik motor nggak bisa. Motor dilepas dua-duanya nabrak. Bagaimana jalaninnya? Lagi huwa humahum dilepas dua-duanya, yang ada apa? Nabrak. Naik mobil mungkin masih bisa ya, masih megang apa? Cuma ngegas itu aja, kaki aja. Artinya begini, kanan buat yang muzakkar, kiri muannas. Bagaimana caranya? Ingat kembali, silakan bebas ya, dinadakan boleh, tapi jangan pakai alat musik, karena musik dalam Islam hukumnya haram. Boleh dinyanyikan, tapi tidak ada alat musiknya, itu dibolehkan. Silakan umat nadanya sendiri. Kalau saya begini, huwa huma hum, sambil pakai jari ya, huwa huma hum. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini harus dihafalkan begitu, Mahat. Jadi kalau sambil pakai jari sudah sinkron antara jari dan kita ucapkan, berarti umat sudah insya Allah hafal ya dan bisa paham. Huma oh berarti dua orang. Belakang dua orang mereka goib. Kata ganti orang tiga. Huma, hiya huma oh berarti dua orang goib. Kemudian diganti. Asal saya mau gunakan yang bersama dengan isim. Diganti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Atau pakai baitun. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukunna. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Nah, saya tidak bisa praktekkan bareng-bareng ya, karena ini dari jarak jauh ya. Cuma bisa gunakan nanti di rumah ya. Kemudian ganti dengan fiil. Oh, saya pakai dengan fiil. Pakai apa ya? Zahaba. Pakai ini. Zahaba, zahaba, zahabu. Begitu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Terus begitu sampai hafal. Sampai betul apa? Di luar kepala. Ya, lupa semua. Enggak, maksudnya luar kepala hafal. Sampai betul-betul apa? Umahat hafal. Ya, artinya sudah tidak lagi mikir lagi. Begitu maksudnya di luar kepala. Bukan di luar kepala dilupakan. Ya, ini adalah domir yang kita bahas berkaitan dengan domir dalam bahasa Arab. Jadi sudah sempurna. Nanti kita hanya tinggal praktek aja dalam pelajaran 18. Baik, inilah berkaitan dengan isim musanna umahat. Ada satu lagi yang saya lupa tulis. Yaitu isim mausul. Nanti saya tambahkan ya tulisannya, saya revisi. Isim mausul yang artinya yang. Kalau alladzi yang ini untuk muzakkar satu orang. Kalau duanya nanti umat bilang alladzani, jamaknya alladzina. Kalau perempuannya allati, kalau duanya allatani, jamaknya allati. Artinya sama yang juga, tapi bedanya dalam penggunaannya. Misal ya, at-talibul ladzi, talibnya muzakkar satu orang kita bilang alladzi. Kalau dua orang, at-talibani alladzani, begitu. Kalau jamak, at-tullabul ladina. Kalau muannas, at-talibatul lati. Kalau dua orang, at-talibatani allatani, begitu. Kalau jamak, at-talibatul lati, begitu ya. Nah, itulah berkaitan dengan isim musanna dari sisi muqaddimah ya, pendahuluan berkaitan dengan materinya.
Ya, mudah-mudahan umat bisa paham. Kalau tidak paham, silakan dibaca lagi dan nanti bisa dilihat rekamannya ya. Insyaallah ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pembahasan isi musanna ini dari pelajaran ke-18 yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala. Insya Allah dalam pelajaran 18 ini kita akan banyak mendapatkan tentang penggunaan isi musanna. Baik, sebelum saya bacakan percakapan dalam pelajaran 18 ini, silakan untuk kaidah berkaitan dengan kaidah bahasa Arab isi musanna ini. Barangkali umat ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya. Tafadhol masykuro. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, untuk lebih jelasnya bisa iya, silakan. Afwan Ustaz, tadi waktu penjelasan yang ketika ketika pakai huruf jar Ya. yang ketika buku di perpustakaan ya kalau nggak salah ya. Itu terputus penjelasannya jadi saya kurang dengar Ustaz. Iya, baik. Ibu perhatikan ya buat ibu yang bertanya dan semua ummahat yang lainnya. Ya, isim musanna kalau ada huruf jar maka jadi kasrah. Kasrahnya bagaimana? Kan isim musanna sudah ni selamanya begitu Ibu ya. Ya, contohnya di sini Bu ada dilihat di layar ya. Lihat Ibu, asalnya misalnya al-qalamu ala kitabaini. Jadi kalau ada huruf jar pakainya bukan alif dan nun, tapi pakainya ya dan nun, ala kitabain. Begitu Ibu. Ini maksud saya. Jadi kalau dia dalam keadaan majrur isim musannanya kita gunakan ya dan nun, bukan dengan alif dan nun. Begitu Ibu yang ditanyakan, atau yang hilang nunnya? Yang ketika dia sudah ada jadi apa? Idhofah ya Ustaz? Oh, idhofah. Oh, baik. Iya. Begini Ibu, masih ada di papan tulis itu ya. Ya. Ini Ibu. Ya, isim musanna kalau diidhofahkan maka nunnya hilang. Isim musanna kalau diidhofahkan maka apa? Nunnya hilang. Contohnya di sini ala maktabi Muhammadin, maktabi kasrah karena ada ala. Dia mudhof. Ketika diidhofahkan, lihatnya kita ubah maktabunya menjadi musanna kan jadi maktabaini. Ya kan Ibu ya? Karena ada ala ya. Ala maktabaini Muhammadin. Tapi karena maktabaina ini sebagai mudhof diidhofahkan pada Muhammad, maka syarat dari isim musanna ketika diidhofahkan nunnya wajib hilang. Jadi kita bilangnya ala maktabai Muhammadin, bukan ala maktabaini Muhammad, tapi ala maktabai Muhammad. Begitu Ibu maksudnya, paham? Paham. Iya. Jadi ya karena ada ya, hanya nun saja ya. Iya, jadi hilang nunnya. Oleh karena itulah doa yang sering kita panjatkan untuk doa ampunan kepada dua orang tua kita. Robbi itu kan wahai Robku, wahai Tuhanku, Ighfirli, ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Ibu tahu dari mana kedua orang tua? Mana isi musananya? Kita bilang, ini pada kata walidayya. Mana nunnya kok nggak ada? Jawabannya apa? Nunnya tidak ada, karena nunnya wajib hilang ketika didofahkan. Karena waliday ini bentuknya mudhof ilaih. Waliday didofahkan kepada domir iya. Sehingga nunnya hilang, didobelkan jadi walidayya. Begitu Ibu, paham ya? Paham. Iya, barakallahu fiik. Baik, saya kira cukup ya pertanyaannya. Silakan kita sekarang akan baca contoh percakapan dari pelajaran 18 berkaitan dengan isi musanna yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab panduan kita, kitab Furu'ul Al-Arabiyyah bi ghairi nabi. Baik, umahat, kita akan baca percakapan yang terjadi dalam pelajaran 18 ini berkaitan dengan isi musanna. Percakapan kita berlangsung antara guru, mudarris, dan murid-muridnya. Muhammad, ya Hamid, Zakaria, dan seterusnya. Dengarkan dulu ya bacaannya dan pahami dengan baik ya kalimat ini. Baru kemudian nanti saya baca lagi, umat ikuti di rumah, dan kita sama-sama terjemahkan dan pahami makna dari kalimat ini. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik di rumah.
Qala al-mudarris, guru berkata, kam akhan laka ya Muhammadu, li akhun wahidun, wa kam ukhtan laka, li ukhtan, kam ajalatan lidarajati ya Hamidu, laha ajalatan, kam aidan fisanati ya Zakaria, fisanati aidani, huma aidul fitri wa aidul adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kamatjaran indahu majjarani kabirani, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, fiha nafidatan, liman hadani daftarani, huma li, liman hatanil mistaratani, huma li. Baik ummahat, sekarang dengarkan kembali bacaannya dan silakan diikuti ya bacaan ini di rumah masing-masing. Istami'na wa karirna, dengarkan ikuti. Kam akhon laka ya Muhammadu, li akhun wahidun, wa kam ukhtan laka, li ukhtani, kam ajalatan lidarajati ya Hamidu, Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu, laha ajalatani, laha ajalatani, kam aidan fis sanati ya Zakaria, kam aidan fisanati ya Zakaria, fis sanati aidani, fisanati aidani, huma aidul fitri wa aidul adha. huma aidul fitri wa aidul adha. Ya Ibrahimu, Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun, abuka tajirun kabirun, kamatjaron indahu, kamatjaron indahu majjarani kabirani, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, fiha nafidatani, liman hadani daftarani, liman hadani daftarani, huma li, liman hatanil mistaratani, liman hatana mistaratani, huma li. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas, maka saya hanya mempersilakan dua dulu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada pertemuan berikutnya, nanti insya Allah pada lebaran ya, bismillah taala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya berikan kesempatan lagi umat untuk membaca. Saya berikan contoh dulu, silakan saya minta dua orang untuk membaca. Ya, saya minta baca silahkan sesuai dengan yang ada di layar saya. Bu Dini dengan paling bawah ya.
Paling bawah Bu Dini, paling atas dengan Bu Yuni. Ya, silakan. Minta tolong Bu, dibaca 2 orang. Akhon laka ya Muhammadu. Li akhun wahidun. Ya. Fakam ukhtan laka. Li ukhtani. Kama ajalatan Bukan kama, lidaro. kam, matikan. Iya. Kam, salah tadi. Kam ajalatan lidarojati ya Hamidun. Ya Hamidu. Ya, betul. Hilang tanwinnya ya, karena ada ya. Ulang lagi, Bu Dini. Kam ajalatan lidarojati ya Hamidu. Laha ajalatani. Ya. Kam idan fissanati ya Zakaria. Fis sanati idani. Huma idu fitri wa idul adha. Ini, terus. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Bukan begitu, salah. Abuka tajirun kabirun. Tanda tanya ya. Abuka tajirun kabirun. Ulang lagi. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Yes. Ini kama ya, Ustaz? Bukan, kam. Matikan, kam. Kam itu berapa? Oh, iya. Sukun, Bu. Kam. Ya, kam mata Bukan mata, mat jaron. mat jaron. Artinya apa sih, Ustaz? Nanti saya artikan. Baca aja dulu ya. Kamat jaron indahu. Kamat jaron indahu. Bagus, terus. Indahu matjaroni kabironi. Iya, Hasan. Terus. Kam nafidatan fi gurfatika ya Ismailu. Ya. Fiha nafidatani. Terus. Liman hadani li daftaroni. Salah, begini Ibu. Liman hadanid daftaroni. Ulang. Liman hadanid daftaroni. Ulang. Humali. Liman hatanil mustarotani. Mistarotoni. Bukan. Liman hatanil mistorotani. Mistarotani. Ya. Liman hatanil mistarotoni. Bukan mistoroton, bukan mistorota, Pak. Mistoroton itu, iya kalau mistoroton nanti saroton itu jadi kepiting Bu, atau kanker dalam saraf. Mistorotan. Mistorotan. Iya. Liman hatanil mistarotani. Ya. Humali. Nih barakallahu fiik. Paling enak tuh Bu Yuni sama humali. Begitu ya Bu Yuni ya? Ya, sedikit-sedikit. Iya, kalau dia lah ya Bu. Nah, memang tergantung amal perbuatan ya Bu Dini. Nah, ya, kenapa saya? Nah, barakallahu fiik. Ya, Mak, karena waktu kita singkat, jadi langsung saja ya saya artikan pembahasan ini, percakapannya. Nanti insya Allah, mudah-mudahan kalau ada pertemuan lagi, nanti insya Allah saya berikan kesempatan lagi Umat untuk baca yang lainnya ya, dua-dua. Baik, saya akan artikan percakapan ini, dan percakapan ini saya sampaikan berkaitan dengan isi musata yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Berkata guru kepada Muhammad, kepada murid-muridnya. Pertama berkata kepada Muhammad, Kam akhon laka. Nah ini kam dibacanya ya. Tadi bukan kama sebagaimana Bu Dini baca. Kalau kama itu sebagaimana. Nah, Ibu sering baca doa kama robbayani sogiro. Kama sebagaimana yang mereka berdua mendidik kami di waktu kecil. Nah kama itu kama sebagaimana. Kalau ini kam. Nah nanti kita belajar Umahat. Insya Allah dalam pelajaran ini ada kam namanya istifhamiyah. Kam bertanya menunjukkan jumlah berapa bilangan. Kata yang datang setelah kam itu dalam keadaan lihat seperti ini. Kam akhon. Dalam keadaan mansub bertanwin. Kam akhon. Kalau Mat ingin tanya berapa pulpen, kam kolaman. Asalnya kolamun jadi kolaman.
Berapa anak? Kam ibnan. Asalnya ibnun jadi ibnan. Nah, nanti dipelajari lah insya Allah. Tapi nanti kalau sudah libur, nanti kita ulang lagi ya insya Allah pembahasan ini. Kam akhon laka ya Muhammadu. Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Apa kata Muhammad? Li akhun wahidun. Li saya punya akhun wahidun, satu saudara laki-laki. Kalau bahasa kitanya wahidun akhun gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya akhun wahidun. Jadi jangan dibalik ya. Li awahidun akhun. Kalau mau ditanya, kam ibnan laka, kam ibnan laki, berapa anak yang kamu punya? Umat bilang saya punya satu anak laki-laki. Tidak kita bilang li wahidun ibnun. Kebalik. Dalam bahasa Arab ibnunnya dulu baru wahid. Li ibnun wahidun. Begitu ya. Saya punya satu saudara laki-laki. Wa kam ukhtan laka. Dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Kata Muhammad, li ukhtani. Nah ini pembahasan kita. Lihat ya. Ukhtani artinya saya punya dua saudara perempuan. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu. Perhatikan kam ajalatan. Asalnya ajalatun. Ajalatan, apa sih ajalah? Ajalah itu roda. Jadi ajalah itu roda-roda. Dari kata ajalah ya ajlu. Al-ajalatu minasyaitan. Dalam hadis sebutkan apa? Terburu-buru itu sifat dari syaitan. Karena ajalah itu cepat artinya. Kenapa roda dibilang ajalah? Karena putarannya cepat. Gitu dalam bahasa Arab. Kam ajalatan lidarajah. Berapa roda yang dimiliki sepeda? Li itu kepemilikan ya Umah aja. Berapa roda lidarajati yang dimiliki sepeda? Wahai Hamid. Kata Hamid. Laha ajalatani. Asalnya ajalatun. Muannasnya, musannanya jadi apa? Ajalatani. Laha hanya kembali ke darajah. Sepeda itu mempunyai ajalatani, dua roda. Kamaidan fisanati ya Zakaria. Kamaidan artinya Id itu hari raya. Karena ada kam jadi mansub. Mansub itu fathah ya. Kamaidan berapa? Aidan hari raya. Fisanati ya Zakaria. Dalam setahun wahai Zakaria. Kata Zakaria fisanati aidan. Dalam setahun ada dua aidan. Ada dua hari raya. Bukan edan ya. Ini aidan. Aidan. Ya, dalam setahun ada dua hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma artinya keduanya kembali ke aidan. Keduanya adalah Idul Fitri, Idul Mudhof, fitrinya mudhof ilaih. Hari raya Fitr, Fitr itu berbuka. Setelah berpuasa lama, Fitr. Dia kata fatara, yaftur artinya berbuka. Hari raya berbuka. Berbuka boleh makan. Bukan hari raya kembali ke fitrah. Salah ya. Dalam bahasa Arab Idul Fitri, Fitri itu artinya berbuka. Hari raya kembali berbuka, boleh makan. Wa Idul Adha dan hari raya Adha. Adha itu dari kata doha yadhi, dohiyah penyembelih. Jadi hari raya penyembelihan. Umahat saya ingin selesaikan ini bacaan terjemahnya. Silakan masuk lagi ya, sebentar aja ya. Saya keluarkan dulu. Silakan masuk lagi nanti ya. Nanti kemudian kita tutup insya Allah karena sudah mau maghrib juga. Silakan masuk lagi ya. Saya ingin bahas lagi dikit lagi. Tinggal yang percakapan ini. Baik, saya lanjutkan. Lihat kata Zakaria fisanati aidani. Dalam setahun itu ada dua hari raya. Huma, lihat nih huma. Ini domir yang tadi kita bahas ya. Huma itu kembali ke aidan. Karena dua orang, maka pakainya huma. Huma ini bisa kembali ke orang atau benda mati. Ini huma mereka berdua, maksudnya kedua hari raya itu adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian gurunya kembali bertanya. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, abuka ayahmu tajirun kabirun. Pedagang besar. Kam majjaran. Baik umahat, majjaran itu artinya sama dengan dukan, toko. Artinya sama dengan apa? Dukan, toko. Sama kalau dukan itu biasanya tokonya kecil. Kalau majaron, toko besar. Ya mungkin bahasa kita mall ya. Ya, zakat mall. Nah ini majaron masuk situ ya. Apa namanya? Toko besar. Kamajaron aindahu. Berapa toko yang ia miliki? Apa kata Ibrahim? Aindahu majaroni. Lihat dari bentuk musanna.
Dia mempunyai matjarani kabirani, memiliki dua toko yang besar. Sudah matjaran besar, kabirani menunjukkan apa? Besar, memang betul sangat-sangat besar. Dia memiliki dua toko besar. Kabiron sebagai sifat dari matjar. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Gurunya bertanya lagi, kam nafidatan? Berapa jendela? Fi ghurfatika. Asalnya ghurfatuka karena ada fi jadi kasar. Fi ghurfatika. Di ghurfatika, di kamarmu wahai Ismail. Kata Ismail, fiha nafidatan. Di dalamnya, maksudnya di dalam kamarku, nafidatani, ada dua jendela. Nafidatun jadi musanna. Lihat ya, nafidatan. Kemudian guru bertanya, liman hadani. Lihat nih, sekarang isim isyarah. Hada jadi hadani ya. Liman hadani daftarani. Milik siapa dua buku tulis ini? Ini ada alif lam jadi badal. Kalau badalnya dulu terjemahkan ya. Milik siapa dua buku tulis ini? Kata Ali, huma li. Lihat huma, domir pengganti dua orang. Keduanya milik saya. Liman hatani. Lihat kalau mu'annas pakainya hatani. Sesuai muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Liman hatani mistarotani. Dan milik siapa dua mistarah. Mistarah itu bahasa kita umahat. Mistar. Apa itu mistar? Penggaris. Bahasa Arabnya mistor. Begitu ya. Mistar, kalau bahasa Arabnya mistar. Saya tidak tahu kenapa dalam bahasa kita jadi mistar. Kalau bahasa Arabnya apa? Mistar. Liman hatanil mistarotani. Milik siapa dua mistar ini? Artinya dua penggaris ini. Kata Yunus, huma li. Keduanya milik saya. Nah umahat, dari percakapan ini kita mendapatkan apa? Contoh penjelasan tentang penggunaan isim musanna dalam kalimat. Yang intinya lihat umahat isim musanna, cirinya ditambahkan alif dan nun. Adapun yang lainnya ada ya dan nun dan seterusnya, itu nanti insya Allah akan dibahas pada latihan-latihan berikutnya yang Allah tidak bisa saya bahas hari ini ya, karena waktu itu yang sudah mau masuk maghrib. Mungkin silakan ada yang mau tanyakan dulu sebelum nanti saya tutup. Tafadhol. Ustaz, PR saya belum dinilai ya? Oh gitu ya Bu ya. Ya nanti saya lihat ya Bu ya. Mungkin kelewat Bu. Maaf nanti saya lihat lagi ya. Iya, maaf Bu. Nah, barakallahu fiik. Baik, umat mata Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bahasan kita isim musanna. Iya, nanti insyaallah bahas lagi Bu ya. Saya koreksi maksudnya. Baik, umat yang mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahasan kita dari isim musanna masih bersambung ya. Nanti insyaallah taala mudah-mudahan ada Allah berikan kita waktu yang umur yang berkah, umur yang panjang dan umur yang berkah, dan memberikan kesehatan dan penjagaan dari Allah. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali lagi setelah kita libur ya bulan Ramadan. Dan bismillah bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Durus Lughah ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nantinya insya Allah Taala kalau kita semakin jauh pelajarannya, artinya semakin kita paham bahasa Arab, dengan sendirinya nanti kita akan merasakan ketika kita membaca Al-Quran ataupun ketika kita membaca Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah Taala akan menjadikan kita lebih meresapi dan memahami Al-Quran atau hadis yang kita baca atau doa yang kita baca. Karena semakin lama nanti kita akan makin paham. Mungkin sekarang masih belum terasa, tapi sudah mungkin terasa sedikit, tapi belum terasa sangat sekali. Karena memang kita belum sampai pada puncaknya memahami ilmu bahasa Arab. Yang intinya dalam bahasa Arab ini kita memang harus bersabar dalam belajarnya dan terus semangat dan sungguh-sungguh, nanti nikmatnya akan kita rasakan ketika kita sudah bisa. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bisa bahasa Arab, Masya Allah, kita pun akan khusyuk dalam baca Quran, akan bisa meresapi bacaan Quran kita, khusyuk dalam sholat kita, khusyuk dalam doa kita, dan kita bisa memahami ilmu agama kita menjadi lebih dalam lagi. Karena kita tidak butuh terjemah. Kita langsung bisa menelaah langsung kitab-kitab para ulama. Ini nikmat besar. Oleh karena itulah yang mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi SAW, dan diberikan istiqomah terus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Pastikan ummahat, berarti umat kalau sedang menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Maka niatkanlah kita kalau menuntut ilmu semata-mata ingin kita tahu ilmu agama ini agar bisa kita amalkan kalau berupa amalan.
Dan kalau seandainya bukan berupa amal yang kita amalkan, kita jadikan untuk kita bisa memahami ilmu agama kita lebih dalam, agar kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar dalam memahami ilmu agama kita ini. Mohon Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja dari saya, ya, pesan saya di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan tiba. Nah, kembali lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Pesan saya adalah jangan sampai kita sia-siakan waktu di bulan Ramadan untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Karena belum tentu Ramadan ini adalah belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi. Kalau kita bisa bertemu tahun ini, maksimalkan dengan baik. Karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Ya, maka jadikan waktu di rumah waktu yang bermanfaat. Karena ingat, di antara yang akan kita ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah waktu kita dihabiskan untuk apa. Jangan sampai ketika kita punya waktu kosong, ternyata kita gunakan waktu kita untuk perkara yang sia-sia, tidak menambah amal ibadah kita si Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan waktu kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh di sana di bulan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa menyertai nikmat sehat pada kita semua dan nikmat penjagaan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali lagi ya di pertemuan berikutnya setelah libur biidznillah taala. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang saleh dan pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.